Mohon izin bertanya. Baik, saya izinkan. Yang saya ketahui bahwa sifat khusus seorang muslimah yaitu Allah anugerahkan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang belum diberi anugerah keturunan? Apakah kedudukan kami dalam Al-Quran sama baiknya? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan umat Nabi Muhammad yang bangkrut, berapa banyak bangkrutnya? Apakah sebagian atau semua pahala berkurang tergantung seberapa sering atau berat cacian atau fitnah yang kita ucapkan? Dari Fulana. Nanti kita lihat saat di akhirat. Ya, kalau bangkrut itu kan habis, kalau nggak habis tuh nggak bangkrut. Ya, kadang tipikal manusia itu keliru dalam menilai. Modal 5 juta, bekerja, dapat 10 juta, hari pertama keuntungan, untung nggak? Untung. Hari kedua dapat 8 juta, untung atau rugi? Untung. Hari ketiga dapat 6 juta, untung atau rugi? Untung. Tapi kan kadang-kadang dibilangnya rugi. Modal 5 juta, hari pertama untung 10 juta, untung nih. Hari kedua 8 juta, masih untung tapi dibilang rugi nih. Biasanya 10 jadi 8. Ya kan? Nah, kalau kita masih kembali modal, itu masih untung, tidak bangkrut. Jadi di akhirat tuh begini, amal soleh dan salah ditimbang. Ada yang unggul solehnya walaupun cuma 0, sekian persen. 50,00001 itu solehnya tinggi, masuk surga dia. Jelas? Ada yang kedua, maaf, amal salahnya yang unggul. Dihitung kayak yang ini tadi, ada soleh, ada salah. Ternyata setelah ditimbang, dipindah, muncul salahnya 50,001, salahnya paling banyak. Maka masuk neraka. Itulah bangkrut. Karena dari apa yang didapatkan hilang semua, itu bangkrut. Tapi ada yang imbang begini, 50-50. Soleh 50, salah 50. Masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Nah, itu jangan tebak-tebakan, ya. Ibadah pakai dalil. Dia belum ke surga, tidak ke neraka. Ditempatkan di tempat yang tertinggi, bisa melihat orang di surga, kedengaran jerita neraka. Perhatikan detilnya bahasa Quran. Dia melihat orang di surga, pengen ke sana. Dia mendengar jerita neraka, takut nengok. Ilustrasinya gini, Bu. Ibu keluar malam-malam ya, 2:30. Begitu ibu keluar, ada pohon tuh, ada suara menjerit, wah, gitu ya. Pertanyaan saya, ibu berani nengok nggak? Nah, itulah gitu. Maka Anda bayangkan tempat tertinggi di belakang menjerit semua ahli neraka. Wow, segala rupa, nggak akan berani nengok. Maka tempat yang tinggi yang terlihat semuanya kelihatan disebut A'raf namanya. Maka turunlah surat Al-A'raf. Kalau Anda baca dari ayat 45 sampai dengan ayat 49 itu Anda akan temukan tentang orang yang A'raf belum masuk ke surga, tidak ke neraka, dia mendengar jeritan orang neraka sehingga minta rahmat Allah, berdoa, ya Allah, saya pengen ke surga. Maka turun rahmat Allah mengantarkan dia ke surga. Tapi kapan terjadinya? Setelah hisab selesai. Ya, 1 harinya 1000 tahun. Ya, masih ada waktu? Terakhir ya. Bismillah. Mohon izin bertanya. Baik, saya izinkan. Yang saya ketahui bahwa sifat khusus seorang muslimah yaitu Allah anugerahkan dapat mengandung, melahirkan dan menyusui. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang belum diberi anugerah keturunan? Apakah kedudukan kami dalam Al-Quran sama baiknya? Baik. Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 38 sampai 39. Sudah? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli anna Allah yubashshiruka bi Yahya. Ini adalah waktu amalan dalam satu doa. Doanya diabadikan di Quran surah Maryam dari ayat 1 kalau pengen langsung dapat keturunannya sampai ayat ke-15-nya. Kan? Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam yakum bidu'aika rabbi syaqiyya. Pertama, jangan pernah menyimpulkan dalam segala hal itu bahwa ada kekurangan, kelemahan di dalamnya. Selalu harus punya optimisme, harapan mendalam, dan selalu konsisten dalam berdoa. Termasuk dalam bab ini sudah ada di Quran kasusnya jauh sebelum era Nabi Muhammad SAW.
Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya. Tandanya waktu akan berakhir karena sudah kurang fokus. Nabi Zakaria punya istri. Namanya siapa? Eliasobat. Dalam bahasa Latin Elizabeth. Elizabeth itu nasabnya ke istrinya Nabi Zakaria, Eliasobat. Adiknya Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya adik namanya Eliasobat. Diserap ke dalam bahasa Latin jadi Elizabeth. Ya, di barat tuh nama-namanya sebetulnya banyak yang nama-nama mengandung spiritual. Ya, John dari Yahya, John, Abram, Ibrahim, David, Daud, kan? Dan seterusnya. Kemudian apa yang terjadi? Satu suami istri kompak untuk memotivasi. Ya, suami istri kompak, suaminya terus motivasi. Jangan putus doa. Ini dulu yang pertama. Dipasangkan tuh untuk saling mengisi, bukan untuk menghukumi. Ini dulu poinnya. Maka apa yang terjadi? Nabi Zakaria itu tidak putus berdoa sampai mengatakan begini. Ini kalimat indah sekali. Ya Allah, aku selalu yakin denganmu. Dari rambutku hitam sampai memutih, fisikku kuat sampai dengan letih, tidak putus aku memohon kepadamu supaya istriku punya keturunan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dengan istriku sehingga tidak ada yang mampu meneruskan dakwahku supaya orang kenal denganmu. Saya tanya pada ibu dan bapak, kalau ada orang minta di depan, cuman 1 menit, Pak, tolong Pak, dikasih nggak? Belum tentu, Bu. Ya, iya Pak, saya dengar, ke tempat lain aja ya, gitu kan. Tapi kalau ada orang di depan rumah kita seharian minta, tolong Pak, Bu, minimal Anda pasti ngasih setidaknya supaya orang itu bisa berpindah. Jelas kan? Ini ada hamba minta sama Allah yang Maha Rahim, yang kasihnya nggak terbatas. Mintanya sampai rambut memutih, nggak pernah putus asa. Sampai fisiknya letih. Selalu yakin dengan anugerah Allah. Dan yang paling indah ketika itu, puncaknya dilakukan dalam sholat menyebut namanya. Rabbi habli. Ya Allah, orang-orang memvonis aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku memohon padamu yang punya sifat memberi tanpa batasan. Jika orang mengatakan aku tak mungkin, maka aku minta darimu saja ya Allah. Karena itu menjadi hukum sebuah fikih dalam dakwah. Kalau ada orang memvonis tidak mungkin, maka itu tanda pertama dari Allah untuk tinggalkan pendapat manusia, segera minta kepada Allah. Karena Allah menginginkan Anda meminta secara private supaya Allah menjawab langsung tanpa campur tangan manusia. Amalnya turunkan. Ya, saya tidak menjawab dulu sesuai dengan konteks. Yang saya ingin arahkan adalah mengarahkan kepada sifat optimisme sehingga setiap keadaan diterima dengan baik. Karena rukun iman itu kan 6. Kita selalu lulus pada yang 5. Yang ke-6 ini sering goyah. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, lengkap. Qada dan qadar sering putus di situ. Qada keputusan Allah yang nggak bisa ditawar, pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Ya, cepat cari amalan yang senafas dengan itu, tapi jangan menyimpulkan. Contoh, bab kandungan. Ada yang diangkat rahim misalnya kan? Misal, karena kasus tertentu. Jangan disimpulkan dengan itu bahwa kodratnya hilang. Keutamanya hilang. Tidak. Allah ingin memberikan Anda bab lain yang memudahkan Anda dengan sifat Anda, sempurna amalan itu. Apa diantaranya? Bukankah masih ada merawat anak-anak yatim? Ya, bukankah merawat anak yatim mendekatkan Anda dengan Nabi? Bukankah Anda selama ini kangen Nabi? Ingin di surganya dekat dengan Nabi? Kenapa tidak ingin Anda menjadi tetangga Nabi? Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan perawat anak yatim itu seperti ini di surga, dekatnya tak terpisahkan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Perangi perasaan kita itu yang tidak wajar. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang kita rasakan tidak ideal, ya ada sesuatu yang baik yang Allah siapkan untuk kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap sesuatu sesuai pandangan orang, tapi itu nggak baik buat masa depan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah tahu masa depan dan tahu yang terbaik untuk kita. Itulah qada, itulah qadar. Jadi kalau Allah berikan apapun, ikhtiar. Kalau sudah pada hasilnya, tawakal, terima. Karena di balik itu ada hikmah yang memuliakan kita sampai pulang. Jelas di sini? Ya, ada bab-bab lain. Nah, ini yang ingin saya gambarkan. Jadi jangan disimpulkan kalau Ustadz, fitrah manusia untuk perempuan begini. Kalau salah satunya hilang, apakah masih sesuai dengan fitrah? Masih. Tapi Allah berikan fungsinya dengan cara yang lain. Jelas sampai sini? Allah berikan fungsinya dengan cara yang lain.
Allahu a'lam bissawab.